siswa-siswi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Teacher Mira Karmila untuk mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang, dan Manufaktur. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya dengan produk dan klasifikasi biaya berdasarkan fungsi pokok yang ada dalam perusahaan. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas mengenai klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya dengan produksi, klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya dengan volume produksi, dan yang ketiga yaitu klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi. Ananda, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya dengan produksi. Ini terbagi menjadi dua biaya. Ada biaya prima dan biaya konversi. Biaya prima adalah biaya yang secara langsung berhubungan dengan produksi. Biaya prima ini disebut juga dengan biaya utama. Nah, kenapa disebut dengan biaya utama? Karena biaya prima ini merupakan hal utama dalam proses produksi. Jadi sifatnya sangat penting atau sangat diperlukan dalam proses produksi. Biaya prima terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sebelumnya di video teacher juga sudah teacher jelaskan kalau biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung merupakan hal penting dalam proses produksi. Tidak ada bahan, tidak ada tenaga kerja langsung, maka tidak akan terjadi proses produksi. Jadi, biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku merupakan contoh dari biaya prima atau biaya utama. Yang kedua yaitu biaya konversi. Apa itu biaya konversi? Biaya konversi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi. Bagaimana sih cara mengubah bahan baku menjadi barang jadi? Mengubah, makanya disebut dengan konversi. Biaya untuk mengubah bahan baku. Biaya untuk mengubah bahan baku ini atau biaya konversi ini terdiri dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi ada dua juga ya, ada BTKL dan BOP. Cer, kenapa tidak masuk di sini biaya bahan baku, Cer? Nah, biaya bahan baku ini tidak masuk ke biaya konversi karena kita ingin mengubah bahan baku tersebut menjadi barang jadi. Jadi bahan baku tidak kita masukkan lagi. Biaya konversi itu biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Jadi kalau kita buatkan rumusnya, biaya prima rumusnya sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi rumusnya biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Sampai di sini sudah paham? Klasifikasi biaya yang berikutnya adalah berdasarkan hubungannya dengan volume produksi. Nah, ini ada tiga biaya di sini. Ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah, yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume produksi. Apa maksudnya? Jika produksi kita ubah, maka jumlah biaya variabelnya juga berubah. Jika produksi kita tambah, biaya variabelnya bertambah. Jika produksinya kita kurangi, biaya variabelnya juga berkurang. Jadi dia saling berhubungan. Produksi bertambah, biaya variabel ikut bertambah. Biaya variabel atau variable cost ini kita contohkan adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya bahan baku akan bertambah kalau jumlah produksi ditambah, dan biaya tenaga kerja langsung akan bertambah kalau jumlah produksi ditambah. Kita misalkan saja ya, dalam perusahaan pabrik roti,
Ketika kita ingin menambah jumlah roti yang ingin diproduksi, tentunya akan bertambah juga bahan baku yang kita perlukan. Dan tenaga kerjanya juga demikian. Yang tadinya bisa menghasilkan 10 buah roti, sekarang kita ingin menghasilkan 100 buah roti. Jadi tenaga kerjanya perlu ditambah biayanya. Karena tenaga kerja bekerja, kalau tenaga kerja langsung itu biasanya dibayar berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan. Semakin banyak yang dihasilkan, semakin banyak juga biaya yang harus kita bayar ke dia. Jadi gaji tenaga kerjanya juga ikut bertambah kalau produksi ditambah. Selanjutnya yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Ketika produksi ditambah ataupun dikurangi, biaya tetap ini jumlahnya selalu sama atau konstan. Contohnya yaitu biaya penyusutan pabrik. Ketika pabrik berproduksi sedikit ataupun ketika pabrik menambah produksinya, biaya penyusutan untuk gedung pabrik itu sendiri tidak berubah, akan selalu sama. Dan bisa juga kita contohkan di sini biaya asuransi pabrik. Ketika kita melakukan produksi sedikit ataupun menambah jumlah produksi, nah biaya asuransinya selalu sama. Bisa juga kita contohkan lagi beban gaji mandor atau biaya gaji tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja tidak langsung seperti mandor, gaji mandor ya. Ketika produksi ditambah ataupun dikurangi, yang gaji mandor itu selalu sama karena dia ada gaji pokok per bulannya. Begitu juga dengan manajer bagian produksi. Ketika produksi itu banyak ataupun sedikit, yang gaji dari manajer bagian produksi itu selalu sama. Nah, itulah contoh dari biaya tetap, biaya yang jumlahnya tidak berubah. Selanjutnya, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah namun tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan ataupun produksi. Biaya semi variabel ini dibilang juga sebagai biaya campuran karena di dalam biaya semi variabel terdapat unsur biaya tetap dan biaya variabel. Apa sih contoh dari biaya semi variabel ini? Contohnya adalah biaya listrik pabrik. Di dalam biaya listrik pabrik ini ada unsur tetap dan unsur variabelnya. Ketika perusahaan tidak melakukan proses produksi, jadi pabriknya kan tidak bekerja tuh, otomatis listrik tidak dipakai. Namun, perusahaan tetap juga harus mengeluarkan biaya per bulan untuk biaya listriknya. Jadi ada langganan jasa listrik yang harus terus dibayarkan oleh perusahaan. Namun, ketika perusahaan melakukan proses produksi dan dia menambah jumlah produksinya dari bulan sebelumnya, otomatis biaya listriknya juga semakin banyak. Jadi, dalam biaya listrik ada unsur tetapnya dan ada unsur variabelnya. Biayanya berubah namun tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Nah, jadi itulah 3 contoh dari klasifikasi biaya berdasarkan hubungannya dengan volume kegiatan. Biaya variabel, variable cost, biaya tetap, fixed cost, dan biaya semi variabel atau biaya campuran, mixed cost. Selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi. Di sini ada 2 jenis pengeluaran, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal. Pengeluaran pendapatan adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya dapat dinikmati pada saat periode akuntansi di mana pengeluaran itu terjadi. Contohnya, ketika pengeluaran itu dilakukan pada tahun 2020, maka manfaatnya juga kita rasakan di periode 2020 saja. Dalam sebuah perusahaan, kita ambil contoh biaya listrik, telepon, air, pabrik. Nah, jadi biaya telepon pabrik itu
manfaatnya ya kita rasakan ketika periode kita membayar biaya tersebut. Tidak bisa kita rasakan manfaatnya di periode berikutnya. Berbeda dengan pengeluaran modal. Pengeluaran modal adalah pengeluaran yang manfaatnya itu bisa kita nikmati lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, biaya yang kita keluarkan untuk pembelian mesin pabrik. Nah, mesin pabrik ini Anda tahu kalau umurnya itu lebih dari satu periode akuntansi ya, itu bisa melebihi 5 tahun malah ya. Sehingga biaya yang kita keluarkan sekarang untuk membeli mesin tersebut akan bisa kita rasakan manfaatnya 5 tahun lagi atau 5 tahun ke depan. Jadi itu beda antara pengeluaran pendapatan dengan pengeluaran modal. Baiklah Ananda, demikianlah materi kita pada video kali ini. Untuk pembahasan lebih lanjut, kita lihat di video selanjutnya. Thank you for your attention and see you at the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.